Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami baik Bu Guru. Setelah kemarin menghadapi wabah Covid. Alhamdulillah, kalau kalian baik-baik saja semua. Ibu harap kita semua terus dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terus sehat dan jauh dari segala macam mara bahaya. Gimana setelah beberapa bulan kita tidak bertemu? Adakah yang kangen dengan ibu? Hahaha, Bu Guru bisa saja. Faisal kangen sekali dengan Bu Guru. Kangen belajar bahasa Indonesia, kangen bertemu teman-teman, kangen dengan sekolah ini. Selama Covid, Faisal di rumah saja, tidak pernah keluar rumah sesuai dengan instruksi pemerintah. Memang dengan adanya wabah Covid ini, ruang gerak kita sedikit terbatas. Tapi kita harus percaya bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dengan adanya wabah ini, kita jadi lebih sering menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan bahkan kita lebih dekat dengan keluarga kita. Karena waktu yang kita habiskan jauh lebih banyak bersama keluarga. Mungkin yang sebelumnya kita banyak beraktivitas di luar, sekarang kita manfaatkan dengan family time. Dan yang paling penting adalah kita jadi lebih paham tentang hakikat seorang hamba di mata Tuhan yang sebenarnya. Betul sekali Bu. Faisal jadi lebih bersyukur. Ternyata nikmat sehat itu nikmat yang tak ternilai harganya. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan masuk materi pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 ini, kita akan mempelajari 5 materi. Di antaranya ada materi teks berita, teks iklan, slogan dan poster, teks eksposisi, teks puisi, dan teks eksplanasi. Tapi sebelum kita masuk materi itu, khusus untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang refleksi hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Apa sih sebenarnya tujuan belajar bahasa Indonesia? Jangan-jangan kita selama ini belajar bahasa Indonesia tapi nggak tahu tujuan kita belajar apa. Jangan-jangan kita belajar bahasa Indonesia karena ya memang ada di sekolah. Ayo. Kira-kira apa ya tujuan kita belajar bahasa Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nanti Bu kasih bintang deh. Kalau menurut Faisal, tujuan kita belajar bahasa Indonesia itu supaya kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan sopan Bu Guru, dengan baik. Karena setahu Faisal, karakter manusia itu salah satunya tercermin dari bahasanya. Kalau bahasa yang digunakannya baik, cenderung karakter manusia itu pun baik Bu Guru. Begitu menurut Faisal. Betul sekali Faisal. Pada dasarnya, menurut kurikulum, tujuan belajar bahasa Indonesia itu supaya kita mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan baik dalam artian kita bisa melihat situasi atau konteks dalam pembicaraan, dengan siapa kita berbicara dan di mana kita berbicara. Misal ketika Faisal dan Amel sedang berbicara, tentu kalian bisa menggunakan bahasa yang lebih santai, bahasa non formal, menggunakan lu gue. Tapi ketika kalian berbicara dengan ibu, tidak mungkin kalian menggunakan kata-kata itu. Ya bukan? Dan misalnya lagi, ketika kita sedang mencetak foto, terus tanya berapa harganya, Bang, 3 kali 4 berapa? Si abang langsung menjawab 2.000. Nah, di sini antara pembeli dengan penjual mengerti bahwa harga ukuran 3 kali 4 cetak foto itu 2.000. Padahal menurut bahasa matematika 3 kali 4 itu 12, bukan 2.000. Nah, di sini maksud bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan konteksnya.
sehingga tujuan dari pembicaraan itu difahami oleh kedua belah pihak, baik yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Sedangkan bahasa yang benar itu adalah bahasa yang penggunaannya sesuai dengan kaidah kebahasaan, sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang ejaan-ejaan bahasa Indonesia, bagaimana penggunaan huruf kapital, bagaimana penggunaan tanda baca, dan bagaimana cara kita untuk menggunakan bahasa atau kaidah kebahasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya bahasa yang benar ini digunakan dalam situasi-situasi yang cenderung formal atau situasi ilmiah. Kalau dalam tulisan ilmiah, kalau dalam pembicaraan yang formal. Seperti itu. Apakah bisa difahami anak-anak? Saya paham, Bu. Jadi ternyata tujuan belajar bahasa Indonesia itu cukup kompleks ya, Bu, dan sepertinya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Betul sekali Faisal. Amel juga jadi termotivasi, semakin semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Karena seperti kata Faisal tadi, Bu, kalau bahasa itu mencerminkan karakter kita. Sekarang Amel mau lebih belajar lagi gimana belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya Amel juga bisa jadi manusia yang berbudi pekerti luhur, Bu. Yap, betul sekali anak-anak. Itulah maksud Ibu mengapa kita harus tahu tujuan belajar bahasa Indonesia itu apa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak tahu tujuannya apa. Nah, ketika kita tahu bahwa tujuan belajar bahasa Indonesia itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, tentu kita akan lebih termotivasi lagi untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti kata Faisal tadi, karakter manusia itu salah satunya tercermin dari cara dia berbahasa. Makanya kita harus belajar bagaimana menjadi orang yang bisa berbahasa dengan baik dan benar dan bisa diterima oleh masyarakat. Tentu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama, yaitu materi teks berita. Untuk saat ini kalian silakan ilhami lagi, fahami dengan baik lagi tujuan belajar bahasa Indonesia itu seperti apa. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita luput dan kita jadi malas. Semoga dengan tahu tujuan ini kita jadi semakin semangat dan semakin berpegang teguh untuk terus belajar bahasa Indonesia agar lebih baik dan baik lagi. Ya anak-anak, pertemuan hari ini Ibu sudahi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.